Kayak ada yang beda. So, hari ini gue bakal nge-review another keyboard from Razer. Gila ya, selatan banget gue ya, Indo-Inggris gitu. Udah lama banget gue nggak nge-review keyboard gaming. Dan kali ini keyboard yang akan gue review itu adalah Ornata V2. Sebenarnya cukup lama ya Ornata ini keluar versi yang baru. Karena yang pertama kali dia keluar itu ada di tahun 2016. Dan sekarang udah di 2020, Pak. Oke, di review kali ini kita akan bahas apa aja yang di-upgrade dari Ornata V2 ini. Oke ya, dari segi boxnya seperti biasa, Razer punya boxnya sih bagus banget dan kokoh ya. Nah, di sini ada 3 hal yang di-highlight dari dia. Yang pertama, Razer Hybrid Mecha Membran Technology. Efek dari dia gabungin antara mechanical dan membran itu, kita di sini masih bisa ngerasain clicky seperti keyboard gaming pada umumnya, tapi suaranya itu nggak gitu berisik dan juga materialnya itu lebih ringan. Yang kedua, ini dia yang di-upgrade dari Ornata V2 ini. Dia sekarang udah punya multifunction digital wheel and media keys. Karena yang sebelumnya itu belum punya ya di atas ini. Dan keunikannya nih, kita bisa lihat di gambar, dia udah pakai wheel, Pak. Wheelnya seperti apa? Nanti kita akan cobain ya. Dan yang terakhir, dia dapat handrestnya ya. Oke, itu aja sih. Oh iya, dia itu ada garansi 2 tahun cuy. Kita akan coba lihat di dalamnya itu dapat apa aja. Anyway, sebenarnya keyboardnya udah gue keluarin sih. Di dalam boxnya kita dapat ini dia, surat cinta, asik. Dan juga ada stiker. Oh, stikernya tapi cuma dapat 1 ya. Biasanya dapat beberapa loh. Dan di sini ada manual booknya dari Razer. Oke, kita akan langsung aja menuju keyboardnya. Yang paling pertama kita akan bahas dari segi desain dulu ya. Kalau menurut gue dari segi desainnya kurang lebih sama kayak Ornata Chroma, itu Ornata yang pertama. Cuman itu tadi yang membedakan adalah dia sekarang punya media key. Ya, ini dia. Jadi gue bisa katakan untuk keyboard yang saat ini tuh nggak cuman gaming ya. Mungkin untuk productivity juga masih enak. Dan juga untuk wheel-nya. Nah, wheel-nya ini menurut gue cukup kurang bagus ya. Ini menurut gue pribadi karena kayak rada sedikit loss. Jadi untuk kita naikin, misalnya ini kan untuk volume ya. Untuk kita naik turunin itu perlu pelan-pelan kalau misalnya cuma mau naikin 1 atau naikin 2 gitu. Karena bisa aja kelebihan. Paling kekurangannya itu doang sih kalau dari segi wheel-nya. Dan yang tadi seperti gue udah bahas, efek dari penggabungan mechanical keyboard dan membran itu membuat keyboard ini tuh lebih enteng daripada keyboard gaming pada umumnya. Kayak kemarin yang Huntsman Elite, buset Pak, itu berat banget. Cuman ini ya ada bobotnya kok, bukan akhirnya enteng nggak ada bobotnya, enggak. Tetap ada bobotnya, cuman lebih enteng aja. Dan di bawahnya ini dia tetap ada grip-gripnya ya. Buat nahan nggak gampang goyang-goyang keyboardnya. Ya, kita bisa lihat di belakangnya ini. Kita bisa ngerouting kabelnya itu sesuka hati kita gitu ya. Nah, di sini ada 3. Tergantung nih kita mau taruh kabelnya itu keluarnya di tengah, di samping kiri atau di samping kanan. Jadi menyesuaikan aja gimana enaknya kalian. Kalau gue sih kemarin taruhnya di kanan ya. Untuk bahan dari keysnya ini, yang gue rasa ini adalah bahannya itu kayak doff-doff gitu. That's why kelemahannya adalah kalau misalnya tangan kita berminyak pada saat kita pakai keyboard ini, itu bisa bertanda sih fingerprintnya. Nah, ini dia nih. Kita akan bahas dari handrestnya. Gue ambil dulu bentar. Curang! Ini dia handrestnya. Bahannya sih empuk banget. Kurang lebih sama kayak yang Huntsman Elite yang waktu itu gue pernah review. Kalau kalian belum nonton yang Huntsman Elite, boleh juga nih tonton di sini. Cuman memang ada nggak sama kayak Huntsman Elite lah. Jadi ada beberapa perbedaan juga. Di handrestnya ini dia nggak ada RGB-nya ya, jadi polosan aja. Terus juga, tapi dia ada magnetnya nih. Cuman satu hal, magnetnya itu tidak terlalu kuat menurut gua. Jadi kalau misalnya kita angkat, ya dia bisa copot, nggak bisa terlalu megang gitu. Tapi kalau gue sih, it's not a big deal. Karena nggak bakal aneh-aneh juga lu pakai handrest itu mau gimana sih? Mau sampai berdiri-berdiri nggak mungkin juga kan, Pak? Nah, yang terakhir gue pengen mention ke kalian itu adalah kalian harus lebih berhati-hati pakai keyboard ini. Karena keyboard ini nggak ada fitur spill proof-nya. Jadi kalau misalnya kena cairan itu bisa ada kemungkinan merusak keyboardnya. Nah, sekarang adalah bagian yang ditunggu-tunggu, ya kan? Namanya keyboard gaming itu yang paling spesial itu pasti lampunya, ya kan sih? Yang bikin mood main itu lampu, ya kan? Kalau nggak ada lampu kayaknya kesana males gitu. Nah, sekarang kita akan bahas nih, lampunya. Ada apa aja sih? Sebelum kita bahas, nah, kalau misalnya kalian mau ngatur lampunya itu, kalian harus download dulu softwarenya. Namanya adalah Razer Synapse, oke? Setelah kalian download, nah di situ baru deh kita bisa atur-atur lampunya mau gimana, dan kita bisa customize sendiri anyway. Oke, jadi yang pertama ini adalah ambient awareness. Oke, yang berikutnya ini adalah audiometer ya. Nah, cuman kalau di audiometer ini kita harus nyalain lagu dulu nih.
Anyway, ini wheel-nya nih kalau misalnya kita udah connect ke RGB ini bisa kayak ada indikator gitu ya. Tuh, semakin terang. Yui. Jadi warnanya itu menyesuaikan dengan irama musiknya. Ini kalau color busnya kita naik-naikin dia bisa begini kedap-kedipnya nih. Next kita breathing ya. Wow. Jadi dia mati nyala gitu ya. Seperti layaknya bernafas. Dan ini ada beberapa settingan juga. Mungkin kalian mau satu warna atau dua warna, dia bisa ini. Nah, ini kalau random ya. Nextnya adalah fire ya. Yoi, actually ini keren banget sih menurut gue. Yang nextnya ini adalah reaktif ya. Iya. Oh. Oke, ini yang paling gue suka, ripple. Nah, dan ini bisa diganti-ganti warnanya ya, tuh. Keren. Nah, ini spectrum cycling nih. Yoi. Ini ganti-ganti warnanya. Nextnya adalah starlight. Ini bling 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 bling. Kayak keyboard rusak gitulah ya. Nah, ini paling standar nih, static. Jadi ya kalau kalian sukanya cuma satu warna, ya kalian pakai ini boleh. Yang ini adalah wave ya. Nah, dan untuk wave ini kita bisa atur. Ini kan yang ke kanan ya. Nah, kalau yang ini dia ke kiri nih. Ya, begitulah kurang lebih. Dan yang terakhir adalah wheel. Sama, wheel juga bisa kita atur. Nah, ini kan puternya ke arah jarum jam. Nah, ini kalau sebaliknya nih, seperti ini nih. Oke, sekian. Karena gue bukan gamers, jadi gue pengen minta tolong nih adik gue untuk pakai keyboard ini dan mainin games. Dan ini dia experience-nya. Comment, Heaven. Nice. All. Nice. Gimana jadi? Enak banget dah. Kan gue main tuh keyboard tuh begini nih mainnya nih, tangan lurus begini nih. Kalau kayak gini kan tangannya ada yang di bawah kan, jadi nggak seimbang. Tapi kalau misalkan ada hand raise, jadi tuh seimbang nih. Jadi ada yang nunjang tangannya. Belum lagi, ini kan kita kan main game FPS kan, tembak-tembakan. Kita harus denger step musuh nih. Kita bisa gedein volumenya dengan scroll aja ke atas nih. Jadi step musuh pasti kedengeran kalau pemain game FPS. Jadi bisa jauh lebih enak pas main pakai. Iya, jauh lebih baik lah pokoknya. Thank you. Iya. Kalian dengar sendiri kan, suaranya itu masih ada clickingnya, tapi memang nggak berisik, nggak seberisik keyboard biasanya. Bukan keyboard biasanya, keyboard gaming biasanya maksudnya. So, sekian aja review gua buat Razer Ornata V2 ini. Gimana menurut kalian tentang upgrade dari Ornata V1 ke V2? Menurut gua upgrade-nya tidak terlalu banyak ya. Rada disayangkan banget. Cuman kalau dari upgrade-upgrade-nya itu membuat kalian, wih kayaknya gue butuh ini nih. Boleh juga nih kalian beli. Harganya ada di 1,7. Linknya gue taruh di description. Thank you udah nonton video gue dari awal sampai habis. Kalau kalian suka dengan review gue, kalian boleh banget di-subscribe. Dan juga di-follow Instagramnya di sini. See you in the next review, guys. Bye.